Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis proporsi pada pos-pos laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi periode 2018-2019 pada PT Kino Indonesia yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nailul Muna Najil Atalina, Namira Salsabila, Nelata Kiasha Fitri, Lisa Kafifah Nurma, Novia Vina Damayanti, dan Novia Widyaningrum. Pada pertama akan disampaikan oleh Novia Widyaningrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proporsi aset lancar terhadap total aset lancar. Pos pada aset lancar antara lain kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha pihak ketiga, piutang usaha pihak berelasi, piutang lain-lain, persediaan, pajak dibayar di muka, uang muka, bagian lancar beban dibayar di muka, dan total aset lancar. Di sini saya menganalisis 2 tahun, yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan analisis proporsi tersebut, kita dapat mengetahui proporsi masing-masing pos aset lancar terhadap total aset lancarnya. Proporsi terbesar dari aset lancar PT Kino Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 adalah piutang usaha pihak ketiga, yaitu sebesar 49% dan 59%. Terdapat kenaikan terhadap proporsi pajak dibayar di muka, yaitu pada tahun 2018 sebesar 0% dan pada tahun 2019 sebesar 1%. Sedangkan proporsi kas dan setara kas pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan, yaitu 12% pada tahun 2018 dan 11% pada tahun 2019. Sementara pada proporsi piutang usaha pihak berelasi, uang muka, dan bagian lancar beban dibayar di muka relatif tetap pada 2 tahun analisis, yaitu proporsi piutang usaha pihak berelasi sebesar 0%, uang muka sebesar 2%, dan bagian lancar beban dibayar di muka sebesar 1%. Pada tahun 2018 dan 2019, proporsi investasi jangka pendek, piutang lain-lain, dan persediaan mengalami penurunan, yaitu 7% dan 0%, 3% dan 2%, 26% dan 24%. Proporsi tersebut dapat mengidentifikasikan beberapa hal, yaitu kenaikan proporsi piutang usaha pihak ketiga yang cukup tinggi menunjukkan bahwa perusahaan masih harus mengelola dengan baik dan perusahaan dapat mengendalikannya dengan baik. Keadaan ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan likuiditas. Jika perusahaan tidak bisa mengelola piutang dengan baik, maka likuiditas perusahaan tersebut dapat terganggu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Namira Salsabila. Selanjutnya pada proporsi aset tidak lancar terhadap total aset tidak lancar. Terdiri dari investasi pada entitas asosiasi, aset tetap neto, aset pajak tanggungan neto, taksiran tagihan pajak, beban dibayar di muka setelah dikurangi bagian lancar, aset tidak lancar lainnya, dan total aset tidak lancar. Berdasarkan analisis proporsi tersebut, kita dapat mengetahui proporsi masing-masing pos aset tidak lancar terhadap total aset tidak lancarnya. Proporsi terbesar aset tidak lancar pada PT Kino Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 adalah pada aset tetap neto, yaitu sebesar 87,67% dan 91,48%. Terdapat penurunan proporsi akun investasi pada entitas asosiasi dari tahun 2018, yaitu 1,40%, kemudian di tahun 2019 menjadi 0,10%. Pada aset pajak tanggungan neto juga mengalami penurunan, yaitu tahun 2018 sebesar 4,09%, turun menjadi 2,91%. Untuk pos taksiran
tagihan pajak dapat dilihat mengalami penurunan untuk tahun 2018 sendiri, yaitu sebanyak 0,45%. Dan di tahun 2019 adalah 0,15%. Terjadi peningkatan pada pos beban dibayar di muka setelah dikurangi bagian lancar di tahun 2018 sebesar 0,50%, meningkat menjadi 0,52%. Yang terakhir, pada pos aset tidak lancar lainnya mengalami penurunan persentase dari tahun 2018 sebesar 5,87%, turun menjadi 4,81%. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Novia Vina Damayanti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proporsi aset terhadap total aset. Berdasarkan analisis proporsi tersebut, kita dapat mengetahui proporsi masing-masing pos aset terhadap total asetnya. Proporsi terbesar pada aset lancar PT Kino Indonesia Tbk pada tahun 2018 dan 2019 yaitu pada pos piutang usaha pihak ketiga, yaitu sebesar 26,91% dan 29,17%. Proporsi kas dan setara kas sebesar 6,68% dan 5,70% pada tahun 2018 dan tahun 2019. Namun pada pos piutang pihak berelasi mengalami penurunan, yakni dari 0,21% menjadi 0,0%. Proporsi persediaan sebesar 14,45% pada tahun 2018 menjadi 11,86% pada tahun 2019. Piutang lain-lain turun dari 1,55% pada tahun 2018 menjadi 1,18% pada tahun 2019. Sementara pajak dibayar di muka mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,09% menjadi 0,26%. Proporsi uang muka secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019, tetapi kenaikan tersebut tidak signifikan, sedangkan proporsi pada beban lancar dibayar di muka menunjukkan sebesar 0,78% pada tahun 2018 dan 0,67% pada tahun 2019. Selanjutnya untuk proporsi terbesar pada pos aset tidak lancar PT Kino Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 yaitu pada pos aset tetap neto, yaitu sebesar 39,45% pada tahun 2018 dan 45,99% pada tahun 2019. Proporsi investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan, yakni dari 0,63% menjadi 0,05%. Begitu juga pada aset pajak tangguhan neto juga mengalami penurunan, yakni dari 1,84% menjadi 1,47%. Taksiran pajak juga turun dari 0,20% menjadi 0,08%. Sementara pada tahun 2018, beban pajak dibayar di muka mengalami kenaikan dari 0,23% menjadi 0,26%, tetapi kenaikan tersebut tidak signifikan. Untuk proporsi aset tidak lancar lainnya pada tahun 2018 sebesar 2,64% dan pada tahun 2019 sebesar 2,42%. Dari proporsi tersebut dapat mengindikasikan beberapa hal, yaitu perusahaan dapat mengelola piutang usaha pihak berelasi yang ditunjukkan dengan adanya penurunan proporsi dari tahun 2018 ke tahun 2019. Perputaran piutang usaha pihak berelasi dapat dikendalikan sehingga dapat segera dikonversi menjadi kas, sehingga hal ini dapat berpengaruh pada kas dan setara kas yang mana proporsi tersebut mengalami kenaikan. Namun di sisi lain, kenaikan proporsi pada piutang usaha pihak ketiga yang cukup signifikan mengindikasikan bahwa perusahaan masih perlu memperhatikan serta memfokuskan pada piutang usaha pihak ketiga, karena adanya piutang yang cukup tinggi dapat berpengaruh terhadap likuiditas suatu perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nailil Munah. Baik, berdasarkan tabel tersebut, kita dapat mengetahui hasil dari masing-masing pos yang mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2018 ke 2019, yaitu pada pos utang usaha pihak ketiga yang hasilnya sebesar 38,76% dan 28,36%.
Kemudian pada pos utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 40,69% tahun 2018 dan 46,27% di tahun 2019 pada pos utang bank jangka pendek. Sementara di utang bank jangka panjang sebesar 0,27% menjadi 7,14% di tahun 2019. Utang lain-lain pada pihak ketiga proporsinya di tahun 2018 sebesar 1,17%, naik menjadi 1,81% tahun 2019. Utang lain-lain pihak berelasi mengalami perubahan yang relatif dari 0,01% menjadi 0,04% di tahun 2019. Beban akrual sebesar 8,29% tahun 2018 dan 6,77% tahun 2019. Uang muka penjualan proporsinya 0,04% naik menjadi 0,28% di tahun 2019. Utang pembiayaan konsumen proporsinya naik yang semula 1,09% menjadi 1,50%. Liabilitas imbalan kerja karyawan turun proporsinya dari 3,96% menjadi 3,52%. Liabilitas pajak tangguhan neto mengalami perubahan yang relatif dari 2,20% menjadi 2,19% di tahun 2019. Untuk utang sewa, pembiayaan mengalami peningkatan dari 0,02% menjadi 0,18%. Dari proporsi tersebut dapat mengidentifikasikan bahwa perusahaan dapat mengelola utang usaha pihak ketiga yang ditunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018 ke 2019. Namun di sisi lain ada utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang yang mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan harus melakukan perubahan. Di sisi lain ada utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang yang mengalami kenaikan signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya persediaan yang meningkat sehingga pembelian meningkat. Selain itu, liabilitas imbalan karyawan mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban perusahaannya. Selanjutnya yaitu ada proporsi liabilitas jangka pendek terhadap total liabilitas jangka pendeknya. Berdasarkan tabel analisis proporsi liabilitas jangka pendek tersebut menunjukkan hasil bahwa utang bank jangka pendek tahun 2018 sebesar 43,50% dan 53,20% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan. Pada utang usaha pihak ketiga menunjukkan penurunan dari tahun 2018 ke 2019 dari 41,44% menjadi 32,61%. Utang lain-lain pihak ketiga tahun 2018 sebesar 1,25% naik menjadi 2,08% di tahun 2019. Utang lain-lain pihak berelasi mengalami peningkatan dari 0,01% menjadi 0,04%. Untuk utang pajak mengalami penurunan dari 3,68% di tahun 2018 menjadi 2,08% di tahun 2019. Pada pos beban akrual yaitu 8,86% di tahun 2018 dan turun di tahun 2019 menjadi 7,79%. Kemudian uang muka penjualan mengalami kenaikan yang semula 0,04% di tahun 2018 menjadi 0,32% di tahun 2019. Pada pos utang pembiayaan konsumen tahun 2018 sebesar 1,16% naik menjadi 1,73% di tahun 2019. Dan pada utang sewa pembiayaan tahun 2018 sebesar 0,6% naik menjadi 0,15% di tahun 2019. Dari proporsi tersebut dapat mengidentifikasikan beberapa hal, yaitu bahwa perusahaan dapat mengelola utang usaha pihak ketiga yang ditunjukkan adanya penurunan utang bank jangka pendek dari tahun 2018 ke 2019 yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan persediaan yang meningkat sehingga pembelian bahan baku ikut meningkat. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan masih perlu mengelola kembali utang bank jangka pendeknya, dan apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan mengganggu tingkat likuiditas dari perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nela Takia. Baik, Nailil, saya di sini akan menjelaskan proporsi liabilitas jangka panjang terhadap total liabilitas jangka panjangnya. Dalam liabilitas jangka panjang sendiri, yaitu ada liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang, liabilitas pajak tangguhan, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh, tempo dalam waktu 1 tahun, utang bank, utang pembiayaan konsumen, utang sewa pembiayaan,
dan total liabilitas jangka panjangnya. Dari tabel proporsi liabilitas jangka panjang ini, kita dapat mengetahui proporsi dari masing-masing pos-pos dari liabilitas jangka panjang terhadap total liabilitas jangka panjangnya, yaitu menunjukkan kesimpulan bahwa pada pos liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang pada tahun 2018 berjumlah sebesar 61% dan 27% pada tahun 2019. Ini menandakan adanya penurunan yang signifikan. Selanjutnya, pada liabilitas jangka pajak tangguhan menunjukkan penurunan lagi yang semula tahun 2018 berjumlah 34%, turun menjadi 17%. Bisa dibilang penurunan yang sangat signifikan. Karena hampir berjumlah setengahnya dari tahun 2018. Selanjutnya ada utang bank mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2018 berjumlah 4% dan 55% pada tahun 2019. Kemungkinan utang bank bertambah pada periode 2019 dikarenakan perseroan PT Kino Indonesia membeli 100% dari saham Linanda Consumer India PVT LDT yaitu LCIPL dan menambah kepemilikan saham dan menambah kantor pusat dan kantor korespondensi Kino Tower, sehingga utang bank pada tahun 2019 ini meningkat sangat signifikan. Untuk menutupi hutang tersebut, PT Kino Indonesia harus meningkatkan penjualan terutama dari produksi yang sempat ditolak dari masyarakat atau permintaan produk yang ditolak dari masyarakatnya. Sedangkan utang sewa pembiayaan mengalami penaikan yang semula pada tahun 2018 tidak ada atau 0% menjadi 1% di tahun 2019. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Novia Widianingrum, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis proporsi pos liabilitas PT Kino Indonesia terbuka. Pos ekuitas tersebut meliputi modal saham, tambahan modal store, selisih atas transaksi dengan pihak non-pengendali, penghasilan komprehensif lain, saldo laba telah ditentukan penggunaannya, saldo laba belum ditentukan penggunaannya, kepentingan non-pengendali, dan total ekuitas. Berdasarkan analisis proporsi yang telah kami buat tersebut, kita dapat mengetahui proporsi masing-masing pos ekuitas terhadap total ekuitas. Proporsi terbesar dari ekuitas PT Kino Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 adalah saldo laba belum ditentukan penggunaannya, yaitu 34% dan 43%. Pada proporsi modal saham, penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan, yaitu sebesar 7% dan 5%, 24% dan 20% dari tahun 2018 dan 2019. Begitu juga dengan proporsi tambahan modal di store, pada tahun 2018 dan 19 mengalami penurunan sebesar 32% dan 26%. Sedangkan proporsi selisih atas transaksi dengan pihak non-pengendali dan saldo laba telah ditentukan penggunaannya relatif tetap pada 2 tahun analisis, yaitu 0% dan 2%. Proporsi kepentingan non-pengendali mengalami kenaikan, yaitu sebesar 1%, naik menjadi 3% pada tahun 2019. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nisa Vivanurma. Oke, selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Untuk proporsi beban pokok penjualan, proporsinya yaitu pada tahun 2018 mencapai 55% dari penjualan, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 53%. Apabila proporsi beban pokok penjualan melebihi 50%, dapat dikatakan bahwa jumlah tersebut cukup tinggi. Bila dilihat dari proporsinya, tahun 2018 dan tahun 2019 proporsinya selalu di atas 50%.
Namun, proporsi beban pokok penjualan ini mengalami penurunan sebesar 2% dari 55% menjadi 53% pada tahun 2019. Walaupun masih tinggi beban yang dikeluarkan, namun angka 2% tersebut dari selisih menunjukkan bahwa perusahaan mampu menekan biaya produksi. Penurunan ini diperoleh karena perusahaan tidak melakukan pembelian kepada pemasok pihak ketiga. Grup atau perusahaan konsolidasi melakukan transaksi pembelian persediaan kepada PT Kino, entitas asosiasi, sebesar 248 sekian miliar atau sekitar 91% dari total pembelian barang. Jadi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Selanjutnya pada proporsi laba kotor pada tahun 2018 terhadap penjualan sebesar 45%, slide sebelumnya, naik 2% menjadi 47% pada tahun 2019. Kenaikan tersebut diperoleh dari kenaikan penjualan pada jumlah segmen usaha. Dari analisis common size terhadap beban pokok penjualan atau HPP ini, dan laba kotor tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan mampu lebih ketat dalam mengelola atau mengendalikan beban pokok penjualan. Walaupun demikian, perusahaan masih harus tetap mengawasi beban pokok penjualan menjadi lebih kecil sehingga harga pokok dapat bersaing dan penjualan akan meningkat sehingga proporsi jumlah laba kotor akan meningkat. Selanjutnya, pada proporsi pendapatan dan beban. Bisa dilihat untuk tabelnya, saya akan menjelaskan poin-poinnya saja yang saya highlight. Yang pertama yaitu pada beban penjualan. Untuk dilihat bahwa beban penjualan ini mengalami perbandingan yang sangat signifikan, dan dalam beban penjualan ini berkaitan dengan berbagai pos. Dari berbagai pos tersebut termasuk juga ada di dalamnya yaitu perjalanan dinas yang angkanya sangat signifikan bila kita lihat di CALK dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada tahun 2018 biaya perjalanan dinas sebesar 13 miliar sekian, sedangkan pada tahun 2019 angkanya naik cukup tinggi bila dilihat dari proporsinya, sedangkan pada CALK tidak dijelaskan lebih lanjut. Bila dilihat dari persentase nominal beban umum dan administrasi, mengalami peningkatan yang sangat drastis pada tahun 2019, yaitu sebesar 10,34% dibandingkan dengan tahun 2018. Jadi kita melihat dari nominal angkanya ya, bukan dari proporsinya. Jadi ini berkaitan dengan beban umum dan administrasi. Kenaikan tersebut terjadi karena peningkatan gaji, upah, dan tunjangan. Selanjutnya pada tahun 2019, pendapatan mencapai kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan ini diperoleh dari pendapatan lain-lain yang disebabkan adanya keuntungan pembelian dalam diskon. Selanjutnya ada dari berbagai pos yang dicantumkan di atas, tadi yang sudah saya sebutkan, akan lebih baik bila perusahaan memperkecil biaya perjalanan dinas bila tidak sangat diperlukan untuk operasional perusahaan dan beban administrasi perusahaan. Next. Untuk laba neto. Laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2018 menyumbang 75% laba neto, sedangkan pada tahun 2018 menyumbang 81% laba neto. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kenaikan proporsi laba neto sebesar 6%. Meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan neto yang harus dibayar oleh perseroan. Proporsi pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6% juga, sejalan dengan kenaikan laba neto yang diperoleh. Next. Untuk laba komprehensif, ini ada di bawahnya.
yaitu pada tahun 2018 proporsi penghasilan komprehensif sebesar 16% dan pada tahun 2019 laba komprehensif lain pada tahun 2019 sebesar 3%. Artinya PT Kenu mengalami penurunan sebesar 13%. Terima kasih, sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.